Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktaviana Ramadhani. Saya di sini sebagai host dan saya Muhammad Rizky Aryoso di sini sebagai narasumber. Jadi di sini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama saya mempunyai pertanyaan nih, beberapa sih, gak satu atau dua doang. Jadi yang pertama itu menurut Rizky nih, bagaimana peran Indonesia sih dalam perdamaian dunia itu? Peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini mempunyai arti secara harafiah, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang besar dan keragaman budaya. Indonesia juga berupaya menjadi aktor penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama regional maupun juga kerjasama global. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia telah menjadi fokus utama kebijakan luar negeri negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Beberapa peran yang dilakukan oleh Indonesia agar terciptanya perdamaian dunia ini yaitu adalah pada prinsip diplomasi atau konsep diplomasi. Ini di sini Indonesia aktif dalam diplomasi multilateral dan berkontribusi pada lembaga-lembaga internasional seperti ASEAN, PBB, dan gerakan non-blok. Kalau gerakan non-blok kan berarti kita sebagai negara yang tidak memihak pada blok manapun, ya blok barat, blok timur, atau blok selatan, blok utara. Negara ini atau Indonesia juga telah menjadi mediator dalam beberapa konflik regional seperti negosiasi antara Aceh dan pemerintah Indonesia yang terjadi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 booming-boomingnya Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan kepada Aceh. Jadi di situ juga Aceh mengajukan banding, sehingga Indonesia juga menyelesaikan banding tersebut dan ditetapkan bahwa Indonesia juga menetapkan hak istimewa kepada Provinsi Aceh tersebut. Dan untuk yang prinsip atau konsepsi kedua yaitu perdamaian pada Papua Barat. Di sini peran Indonesia dalam perdamaian dunia pada konflik di Papua Barat ini merupakan tantangan dalam upaya mencapai perdamaian Indonesia juga. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencari solusi damai dengan melibatkan dialog pembangunan ekonomi dan partisipasi masyarakat setempat. Dan yang ketiga itu adalah konsepsi atau prinsip dari mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA lah yang disingkatnya di kawasan negara anggota ASEAN. Terus yang keempat itu konsepnya atau peran Indonesia yang lainnya dalam perdamaian dunia dalam bentuk hubungan internasional, yakni turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Jadi kan tadi sudah disebutin ya. Terus tadi kalau nggak salah Rizky menyebutkan kalau Indonesia itu kerjasama regional. Boleh dikasih tahu nggak apa sih itu kerjasama regional kepada teman-temannya semua? Kerjasama regional itu adalah kerjasama yang melibatkan antara satu negara dengan dua negara yang lain atau lebih dalam satu wilayah tertentu. Terus tadi juga disebutkan kalau Indonesia itu banyak banget, terus populasinya besar banget nih sama keragaman budaya. Contoh deh keragaman budaya yang sangat besar banget di Indonesia itu salah satunya apa? Keragaman budaya itu Indonesia terdiri dari beberapa konsep ya. Keragaman budaya juga menimbulkan banyak terkadang juga banyak konfliknya juga sih keragaman budaya tersebut. Tapi dimulai dari konsep kita percaya pada adat leluhur yang tidak boleh kita tinggalkan, karena dari situ udah menjadi warisan nenek moyang kepada kita yang sekarang harus melestarikannya. Terus kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan keduanya yaitu apakah Indonesia sudah efektif dalam mengabadikan peran perdamaian itu?
Mengabadikan peran perdamaian dunia tersebut ya. Menurut saya dibilang efektif itu sih bisa, karena Indonesia telah berusaha untuk mengabadikan peran perdamaian melalui berbagai upaya. Namun implementasinya juga masih memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan lebih lanjut ya. Jadinya kalau suatu perdamaian itu juga tidak langsung plong langsung jadi ya, harus ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu sebagai kita harus menciptakan hubungan kekerabatan yang sangat baik ke negara tetangga ya kan? Kita sering membantu, itu juga menjadi hubungan yang sangat baik sehingga perdamaian dunia ini bisa tercapai dengan baiknya. Saya bisa jelaskan lagi itu seperti pada konsep pengembangan kebijakan perdamaian dunia itu, saya bisa menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja untuk mempromosikan perdamaian seperti kebijakan luar negeri bebas aktif ya. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, diplomasi, dan kerjasama internasional untuk mencapainya perdamaian. Kita langsung saja masuk dari apakah efektif apa tidaknya. Coba kita ulik aja kepada kasus Muslim Rohingya yang ada di Myanmar yang terjadi pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Desember tanggal 5. Bisa dijelaskan itu Menteri Retno Marsudi juga mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis ya yang terjadi di Rakhine State. Menteri Retno Marsudi juga bertemu dengan Suki, aktivis yang merupakan aktivis demokrasi di Myanmar ya, untuk membawa amanah dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang dialami oleh Muslim Rohingya yang mendapat penyiksaan militer Myanmar. Ya, di dalam konteks tersebut juga menurut Retno Marsudi menyampaikan usulan yang berasal dari Indonesia. Itu usulannya juga disebut dengan formula 4+1 untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar tersebut. Untuk pertama itu mengembalikan, yang kedua itu mengembalikan, maksudnya itu mengembalikan stabilitas dan keamanan. Yang kedua itu adalah agar militer Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. Yang ketiga itu mendorong pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama. Dan yang keempat itu adalah membuka akses untuk bantuan keamanan. Oke, cukup jelas banget nih ya, karena ada contoh-contoh kasusnya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan ketiga nih. Kalau dilihat dari sifat kesosialan masyarakat Indonesia nih, menurut Anda apakah semangat persatuan kesatuan itu ikut diupayakan dalam hal ini? Dalam upaya tersebut juga menurut saya semangat persatuan dan kesatuan harus ikut diupayakan. Karena dengan adanya hal-hal tersebut di mata dunia, Indonesia bisa terlihat menjadi negara yang kuat sehingga bisa mengusung taringnya yang membuat negara-negara lain takut untuk menimbulkan berbagai ancaman-ancaman terhadap negara Indonesia ini. Jadi harus banget nih ya ikut ada di upayanya gitu ya. Iya. Oh iya, tadi kan bicara tentang persatuan dan kesatuan nih, yang ada kaitannya sama nasionalisme kan. Coba menurut kamu nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme adalah suatu bentuk upaya sih menurut saya. Itu upaya apa? Upaya seseorang yang memiliki sikap dan nilai pikiran yang baik untuk mencintai negara Indonesia tanpa adanya beban sedikit pun. Artinya seseorang harus mengutamakan kepentingan negara itu di atas kepentingan pribadi. Jadi nasionalisme itu salah satu bentuk upaya juga ya kalau bisa dibilang. Lanjut aja ya. Menurut kamu nih, kenapa di Indonesia sering menggunakan tenaga kerja asing? Padahal kan di Indonesia nih banyak banget anak bangsa yang juga tidak kalah pintarnya sama tenaga kerja asing. Menurut kamu gimana?
Oke, menurut saya Indonesia menggunakan tenaga kerja asing atau yang disebut dengan TKA itu juga dikarenakan Indonesia memerlukan investasi dari penanaman modal asing yang dilakukan oleh berbagai negara yang asing juga. Oke, tujuannya dari dilakukan hal tersebut yaitu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, ya, dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Namun ada dampak negatif dari perilaku negara yang sering menggunakan tenaga kerja asing, yaitu diantaranya dapat menjadikan negara tersebut juga dimusuhi oleh rakyat. Ya, banyaklah kasus yang tidak terima bahwa tenaga kerja asing itu lebih banyak dominan dibandingkan dengan tenaga kerja lokal seperti kita. Malah kalau tenaga kerja lokal itu kerjanya malah yang ringan dengan gaji yang sedikit juga. Itu kan menimbulkan tidak kesetaraan, ya kan? Padahal ada di kawasan sendiri kok kita yang mendapatkan gaji sedikit, ya. Sehingga rakyat tidak mau percaya lagi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Terus yang kedua itu dapat meningkatkan pengangguran juga, ya, karena dengan runtuhnya suatu negara itu juga bisa disebabkan karena pemerintah tidak terlalu percaya pada anak bangsa, sehingga dari hal tersebut dapat memicu ancaman baik dari segi kewilayahan dan politiknya. Oke. Ya, sekiranya itu saja. Nah, terus tadi kan sudah dijelaskan ya, kenapa Indonesia itu harus banget, atau bukan harus sih, kayaknya udah terkenal ya kalau Indonesia itu menggunakan tenaga kerja asing. Nah, selanjutnya tuh menurut kamu nih, bagaimana dampak dari tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Ya, kalau tidak ada rasanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sih, ya suatu bangsa lain manapun juga pasti akan hancur dan tidak terarah. Rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia ini itu sebenarnya sebagai dasar sih untuk berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang menguntungkan. Jikalau hancur, maka sistematis pemerintahan pastinya juga akan hancur, sehingga untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut juga akan sulit bagi negara, dan negaranya juga bahkan bisa bubar sih. Oke, berarti sepenting itu ya rasa persatuan dan kesatuan itu. Iya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya, Rizky. Ya. Tadi sudah disebutkan dampaknya nih ya. Selanjutnya, apakah dampak positifnya jika Indonesia sudah lebih menekuni peran perdamaian dunia? Oke, dampak positifnya itu Indonesia bisa menjadi negara yang dapat dikenal karena kebaikannya untuk menolong setiap negara-negara yang mengalami kesusahan dalam aspek ekonomi dan sosial. Setelah itu juga Indonesia dapat meningkatkan hubungan internasional yang baik dengan negara lain, ya, sehingga aspek perdagangan nasional seperti ekspor dan impor bisa terjalan dan terlaksana dengan baik, ya, yang juga bisa dapat meningkatkan devisa sesuai rencana anggaran yang sudah ditentukan oleh negara juga. Ya, rencana anggaran itu juga dimasukkan pada target lah. Oke, cukup jelas sekali ya penjelasan materi-materi atau yang pertanyaan saya nih. Jadi bisa dibilang kalau Indonesia itu tergabung dari banyak banget organisasi kerjasama internasional ya. Terus juga disebutkan tadi pentingnya rasa nasionalisme, terus persatuan dan kesatuan. Oke. Terus juga disebutkan bahwa banyak sekali dampak positifnya kan. Baik, jadi sudah di penghujung podcastnya. Saya host, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun itu pengucapannya, dan narasumber juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin cukup sekian dari podcast hari ini. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.